Sumpah di balik bayang api. Bagian 18. Luka yang tak terlihat. Kita memasuki babak yang lebih dalam, lebih sunyi, tapi tak kalah menggugah. Langit pagi di trawulan cerah, namun suasana di dalam istana justru sunyi. Aroma dupa membumbung perlahan dari altar kecil di halaman belakang keraton. Di sana Gajah Mada duduk bersila di hadapan api kecil, menatap diam ke arah cakrawala. Sudah 3 hari sejak kemenangan di Laut Utara. Tapi tak ada perayaan. Majapahit memang menang, tapi yang kembali bukanlah pasukan penuh, banyak yang gugur. Banyak pula yang kembali hanya dengan tubuh, tanpa semangat. Wajah-wajah para prajurit tak lagi bersinar, seolah kemenangan itu dibayar terlalu mahal. Gajah Mada sendiri belum berbicara banyak sejak ia kembali. Ia menerima penghormatan dari para bangsawan, menerima laporan dari perwira, tapi tak sepatah kata pun ia lontarkan soal Aryatada. Malam itu, dia Gitarja mendatanginya. Orang-orang menunggumu, Mada. Mereka ingin mendengar suaramu lagi. Mereka ingin tahu apakah sumpah itu masih kau genggam. Gajah Mada menatap api, lalu menjawab lirih. Aku menang, tapi aku kehilangan lebih banyak dari yang aku pikirkan. Bukan hanya kawan, tapi bagian dari diriku. Dia Gitarja diam. Ia tahu luka ini bukan luka biasa. Gajah Mada melanjutkan. Aku pikir saat aku mengalahkan musuh-musuh Majapahit, maka Nusantara akan tenang. Tapi semakin aku berperang, semakin aku sadar. Yang kulawan bukan hanya orang, tapi keyakinan. Ia menatap api yang mulai mengecil. Aryatada tidak salah sepenuhnya. Ia melihat sisi gelap dari penyatuan. Aku pun kini melihatnya. Kekuasaan muda berubah menjadi penjara, bahkan bagi niat yang murni. Dia Gitarja meletakkan tangannya di bahu Sang Mahapati. Maka kau harus tetap memimpin, agar niat murni itu tetap hidup, agar sumpah itu tak jadi sekadar ambisi. Gajah Mada menutup matanya sebentar. Lalu, dari balik bajunya, ia mengeluarkan sebuah gulungan kain kecil, sobek dari panji musuh. Di atasnya tergurat simbol naga hitam yang telah ia lawan. Ia membakarnya di atas api. Biarkan masa lalu terkubur, tapi jangan pernah kita lupa bahwa persatuan sejati bukan dicapai dengan senjata, tapi dengan hati yang satu. Fajar menyingsing. Cahaya baru muncul di atas langit Majapahit. Dan untuk pertama kalinya sejak pertempuran itu, Gajah Mada berdiri di hadapan rakyat, suaranya kembali menggema. Selama masih ada perpecahan, selama masih ada penderitaan di satu sudut bumi Nusantara, sumpahku belum selesai. Tapi hari ini aku belajar bahwa menyatukan negeri tak cukup dengan kekuatan, harus juga dengan pengertian. Luka di tubuh akan sembuh. Tapi luka di jiwa, itulah yang membentuk pemimpin. Bersambung ke bagian 19. Di sana, cerita akan mendekati puncaknya. Ketika Gajah Mada dihadapkan pada pilihan terakhir, antara melanjutkan Sumpah Palapa atau merelakannya demi kedamaian sejati.